Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul kembali di masjid, di majelis yang penuh barokah ini. Kita insyaallah pada malam hari ini akan belajar terkait adab-adab pada Id, hari Id. Adab-adab pada hari Id. Yang pertama adalah pada hari Id, Idul Fitri, kita mengeluarkan zakat, ya. Kita mengeluarkan zakat sebelum keluar melaksanakan sholat. Kita mengeluarkan zakat fitrah atau sedekah fitri sebelum kita pergi ke tempat sholat melaksanakan sholat Id. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitri, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitri sebelum qabla khurujin nasi ila shalat, sebelum keluarnya orang-orang melaksanakan salat. Zakat fitri dikeluarkan kadarnya adalah satu sa'. Ya. Satu sa' itu para ulama telah menghitung perkiraannya adalah 21,7 kilo perkiraan. Dan di Indonesia ditentukan berapa? 2,5 kilo. Ya. 2,5 kilo rata-rata. Dan kita mengeluarkan beras yang harus kita keluarkan untuk zakat fitri adalah beras yang kita makan, ya, yang biasa kita makan. Jangan sampai biasanya kita makan beras cap rojo lele, cap manggis, tapi yang dikeluarkan adalah beras murah dari Bulog. Jadi yang dikeluarkan adalah apa yang kita konsumsi. Kalau misalkan tidak ada beras yang biasa kita konsumsi, berarti cari yang setara, ya, cari yang setara. Syarat dari dikeluarkannya zakat fitri itu adalah
ada kelebihan harta dalam diri kita. Yang pertama ya, kelebihan harta, kelebihan nafkah dalam diri kita. Ketika kita sudah mencukupi kebutuhan diri kita, keluarga kita. Itu yang pertama. Tapi bila tidak mencukupi, maka zakat itu untuk diri kita sendiri. Dan yang paling utama untuk kita berikan adalah dari orang yang paling dekat. Kita cari siapa orang terdekat dengan kita yang paling membutuhkan dari keluarga. Ya. Jadi dari kerabat kita dulu. Setelah itu dari kerabatnya kerabat. Dan terus ke yang terdekat. Itu yang paling utama. Itu yang paling utama. Dan yang kedua, syarat dikeluarkan zakat fitri adalah masuknya waktu untuk dikeluarkannya zakat. Dari hadis tadi di atas kita bisa mengambil faidah bahwa waktu yang utama dikeluarkannya zakat adalah sebelum sholat Id. Dan tidak boleh dari hadis tadi dikeluarkannya zakat setelah sholat Id. Yang kedua yaitu mandi pada hari Id. Diriwayatkan Imam Baihaqi meriwayatkan dan Ibnu Syaibah dengan sanad yang sahih dari Zadan berkata, sa'ala rajulun aliyan radhiyallahu anhu anil ghusli qala. Seorang bertanya kepada Ali radhiyallahu anhu tentang mandi. Qala, kemudian Ali menjawab, iktasil kulla yaumi in syi'ta, mandilah setiap hari kalau kamu mau. Faqala lal ghuslul ladzi wal ghuslu. Kemudian Ali melanjutkan, tidak ada mandi yang nilainya lebih kecuali mandi yang ini. Kemudian melanjutkan lagi, qala, Ali berkata, yaumul jum'ah, itu mandi pada hari Jumat, wa yauma arafah, mandi pada hari Arafah, wa yauman nahri, mandi pada hari Idul Adha, wa yaumal fitri, mandi pada hari Idul Fitri. Jadi ada 4 tempat di mana mandinya itu mandi yang berbeda nilainya daripada mandi di hari biasa, yaitu mandi pada hari Jumat, mandi pada hari Arafah, mandi pada hari Idul Adha, mandi pada hari Idul Fitri. 4 ini sangat-sangat disunahkan untuk mandi. Mandinya bukan mandi biasa ya, diutamakan. Yang ketiga, itu memakai pakaian yang baik, memakai pakaian yang baik. Rawat Tabrani fil Awsat, Imam Tabrani meriwayatkan dalam kitabnya Al-Awsat bisanadin hasan, dengan sanad yang baik dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu yaumal idi burdatan hamra'a. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian pada hari Id, yaitu memakai burdah berwarna merah. Ya. Burdah itu pakaian yang menyelimuti ya tubuh, ya. Pakaian yang menyelimuti tubuh, panjang ke bawah. Nah, pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan pakaian warna merah. Dan pakaian ini adalah pakaian yang terbaik pada saat itu yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Yang keempat yaitu makan kurma sebelum keluar melaksanakan sholat pada Idul Fitri. Rawal Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yagdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pergi keluar pada hari Idul Fitri sampai ia makan kurma. Tamarot di sini. Ya, tamar itu kita sudah pernah bahas bahwa tamar di sini adalah kurma yang matang. Kalau kurma yang muda apa namanya? Rutop. Ya. Nah, di sini yang disunahkan adalah memakan tamar, bukan rutop. Dan dalam riwayat yang lain, wayakuluhunna witron, dan Nabi memakan kurma itu ganjil. Ya. Di sini menggunakan wayakuluhunna witron, ya. Memakan kurma-kurma itu ganjil 3, ya, witron. Kemudian dalam riwayat lain juga disebutkan ma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fitrin, Rasulullah tidaklah keluar pada hari fitri hatta ya'kula tamaratin salasan au khamsan au sab'an. Makan kurma itu antara 3, 5 ataupun 7. Ya. 3, 5 ataupun 7. Nah, jadi dalam hadis yang pertama Nabi menyebutkan tamarot, tidak menyebutkan jumlahnya. Kemudian dalam riwayat lain Nabi menyebutkan witron, ganjil. Nah, kalau tadi kan nggak jelas berapa, hadis yang pertama kan banyak. Ya, lebih dari 2 itu banyak, 4 juga banyak. Ya. Tapi dikuatkan dalam hadis yang lain, ya, yaitu ya'kulu hatta ya'kula tamarot salasan au khamsan au sab'an, bahwa Nabi SAW itu makan kurmanya antara 3, 5 dan 7. Ya, jadi pilih 3, 5 ataupun 7. Nah, yang disunnahkan ganjil itu pada saat menjelang Idul Fitri. Jadi ketika antum sahur, ketika kita sahur, nggak diharuskan makan ganjil, ya. Jadi jangan salah. Oh, nanti kita sahur nih kurmanya harus ganjil. Padahal nas yang ganjil di sini itu pada saat kapan? Saat Id Fitri. Ya. Allah alam. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil faidah bahwa dianjurkannya kita makan pagi, sarapan, menjelang sholat. Dan yang disunahkannya itu adalah kurma. Yang disunahkan itu adalah kurma. Selain kurma boleh nggak? Boleh saja. Ya. Afdolnya adalah kurma. Kenapa harus ada makan dulu ini sebelum Id? Hikmahnya adalah agar tidak dikira bahwa masih ada masa puasa. Ya, masih ada masa puasa antara apa? Antara dari subuh itu sampai ke sholat. Ya. Makanya disunahkan makan. Nah, di sini Nabi SAW benar-benar menutup celah supaya apa? Orang tidak mengira bahwa harus tetap puasa. Harus tetap puasa sampai sholat Id. Dan hikmah dari ganjil tadi adalah
isyarat akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Isyarat akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu satu, witir, ganjil ya. Selanjutnya yang kelima, mengakhirkan makan pada waktu Idul Adha sampai ia pulang dari tempat sholatnya dan ia makan dari sembelihan atau kurbannya. Ya. Jadi yang kelima itu adalah mengakhirkan makan pada hari Idul Adha sampai ia pulang kembali dari tempat sholat dan ia makan hasil kurbannya itu sendiri. Rawat Tirmidzi bi sanadin hasan an Buraidah radhiyallahu anhu. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Buraidah radhiyallahu anhu, qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri, tidak keluar pada hari Idul Fitri, hatta yat'ama wa la yat'amu yaumal adha hatta yusalli. Tidak keluar pada hari Idul Fitri sampai beliau makan terlebih dahulu dan tidak makan pada hari Idul Adha sampai ia sholat dulu. Nah, hadis yang barusan dijelaskan bahwa Nabi itu sebelum pada hari Idul Fitri beliau makan dulu dan pada hari Idul Adha beliau sholat terlebih dahulu. Kemudian dalam riwayat yang lain, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri, dia tidak keluar pada hari Idul Fitri hatta ya'kula, sampai ia makan, wala ya'kulu yaumal adha, dan dia tidak makan pada hari Idul Adha hatta yarji'a, sampai ia kembali pulang, fayakula min udhiyatihi, makan dari sembelihannya, dari kurbannya. Nah, jadi kalau kita menyembel, jadi di sini juga disunahkannya apa? Kita menyembelih sendiri sebenarnya. Ya, kalau kita bisa menyembelih sendiri, kita sembelih sendiri. Kita masak dan kita makan. Itu sangat-sangat dianjurkan. Tapi kalau kita tidak mampu, ya kita serahkan kepada masjid yang mengelola kurban. Dari hadis-hadis tadi kita mendapatkan istifadah bahwa dianjurkannya mengakhirkan makan pada Idul Fitri ya, dan menunda makan pada Idul Adha. Ya. Jadi disunahkan mengakhirkan, disunahkan mendahulukan makan pada Idul Fitri. Ya, dan dianjurkan atau disunahkan menunda makan pada Idul Adha. Dan yang ketiga faedahnya adalah itu dianjurkannya makan hasil dari kurban dia sendiri. Yang keenam, dianjurkan memperbanyak sedekah pada hari ini. Dianjurkan memperbanyak sedekah pada hari ini. Rawah Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri, Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya di sini Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan keluar pada saat itu yaumal adha, pada hari Idul Adha, wa yaumal fitri, dan pada hari Idul Fitri, fayabda'u bis salati, ya, kemudian beliau mulai salat, fa idza shalla salatahu wa sallama, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai melaksanakan salatnya, qama, beliau tegak berdiri, fa aqbala 'alan nas, ya, jadi setelah selesai salat beliau
langsung tegak berdiri menghadap kepada jemaah, kepada manusia. Wahum julusun fi musallahum, dan orang-orang pada saat itu mereka duduk di tempat mereka sholat. Fa in kana lahu hajatun bi ba'sin zakarahu linnas. Nah, pada khutbahnya itu Nabi SAW kalau beliau lagi sedang butuh sesuatu, misalkan ingin mengirim suatu pasukan, maka di situ Nabi akan menyebutkan ya tentang apa? Tentang bagaimana peperangan ini akan terjadi, ya, rinciannya seperti apa, tempatnya di mana, dan siapa yang akan dikirim. Au kanat lahu hajatun bi ghairi dzalik, atau Nabi juga punya kebutuhan lain, hajat lain selain hajat yang tadi, maka amarahum biha, Nabi akan memerintahkan mereka, ya, para sahabat yang duduk pada saat itu. Wa kana yaqul, dan pada saat itu beliau juga berkata, tasaddaqu tasaddaqu tasaddaqu, bersedekahlah, bersedekahlah, bersedekahlah. Nabi SAW di sini menyebut sampai 3 kali, ya. Bersedekahlah, bersedekahlah, bersedekahlah. Tasaddaqu, tasaddaqu, tasaddaqu. Wa kana aktsaru man yatasaddaqu an-nisa. Dan sungguh yang paling banyak bersedekah itu adalah wanita. Ya, yang paling banyak bersedekah adalah wanita. Kemudian dalam riwayat yang lain, An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha au fitrin tsumma sarafa ila musalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari Idul Adha atau hari Idul Fitri, kemudian beliau keluar, ya, bubar dari tempat sholatnya. Fawa'adhan nas wa amarahum bis sadaqah. Beliau menasihati manusia dan memerintahkan untuk bersedekah. Faqala, ayuhan nas tasaddaqu, wahai manusia bersedekahlah. Famarra 'alan nisa, faqala, kemudian beliau melewati para wanita dan ia berkata, ya ma'syaran nisa, hai para wanita, tasaddaqna, bersedekahlah. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar, wahai para wanita, bersedekahlah karena sesungguhnya aku melihat kalian itu adalah orang yang paling banyak menghuni neraka. Fakulna, kemudian wanita itu, para sahabiah, ya, berkata, wa bimadzalika ya Rasulullah, kenapa ini bisa terjadi? Maksudnya adalah kenapa para wanita ini bisa yang paling banyak di neraka. Kemudian Nabi menjawab, tukfirnal la'na, yang pertama, kalian itu paling banyak melaknat. Yang kedua, wa takfurnal ashir, kalian itu banyak memungkiri pemberian suami. Ya, kurang bersyukur kepada suami. Ya. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin, aku tidaklah melihat yang paling kurang akal dan agamanya, azhaba lilubir rajuli al-hazim bin ihdakunna, yang hilang akalnya daripada kalian. Ya ma'syarun nisa, wahai para wanita. Kenapa wanita disebut kurang akal? Karena persaksian mereka 2:1. Jadi 1 persaksian laki-laki sama dengan 2 persaksian wanita. Jadi kalau wanita mau berpersaksian, jangan dipercaya kalau sendiri. Ya. Kalau berdua harus dipercaya. Karena 2 persaksian mereka sama dengan
satu persaksian laki-laki. Itulah kenapa mereka disebut kurang akalnya, karena mereka banyak menggunakan hati dalam segala hal. Ya, sedangkan laki-laki baik menggunakan apa? Logika. Selanjutnya yang ketujuh yaitu pulang dari tempat sholat menggunakan jalan yang lain. Ya, jadi perginya itu jalan satu jalan, kemudian pulangnya menggunakan jalan yang lain. Rawal Bukhari fi sahihi an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu idin khalafat tariq. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau pada hari itu selalu beda jalannya. Ya, selalu beda jalannya. Jadi kita disunahkan cari jalan. Ya, disunahkan cari jalan. Kalau dari Pagar Dewa ke sini pulang jalan mana? Hah? Jalan mana? Antuk, hah? Sebakul. Iya. Diriwayatkan lagi dari Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja yaumal idi fi tariqin raja'a fi ghairihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau keluar pada hari Id satu jalan, kemudian ketika pulang pada jalan yang lainnya. Dan di sini Nabi tidak menyebutkan apakah Idul Fitri atau Idul Adha, ya. Tapi Id, ya, pada hari Id. Kemudian yang ke-8 adalah berangkat ke tempat sholat ketika itu berjalan kaki. Berjalan kaki. Rawat Tirmidzi wa hasanahu an Ali bin Abi Thalib. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dan beliau menghasankannya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kana minas sunnati, bagian daripada sunnah, an takhruja ila al-idi masya. Bagian daripada sunnah adalah Anda keluar rumah menuju tempat sholat Id itu dengan cara berjalan kaki. Wa anta kula syai'an qabla an takhruja, dan makan sesuatu sebelum keluar. Ya, sebelum keluar. Baik, insyaallah untuk malam hari ini kita cukupkan 8 dulu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat malam hari ini, dan insya Allah sisanya kita akan selesaikan di pekan kedua, kemudian melanjutkan pembahasan adab salam, ya, adab salam. Terkait sahih adab Islamiyah atau adab-adab Islami yang kita pelajari ada 2 buku. Ini buku pertama sebentar lagi selesai insya Allah. Tapi kita tutup ya pada pertemuan malam hari ini. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka